Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan satu Raka Karunia Rahman, yang kedua ada Fernando Anugrah Sirait, yang ketiga ada Muhammad Zikri Pauji, lalu yang keempat ada Ari Nur Ilman, dan yang terakhir ada Rizal Ansor. Bisa dilanjut. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi dari mata kuliah konversi energi terbarukan, yang dimana kita memilih tema 6 yang mengharuskan kita untuk melakukan presentasi tentang kenapa pembangkit listrik tenaga nuklir tidak dibangun di Indonesia. Bisa dilanjut. Nah, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disebut PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Sumber panas itu dihasilkan dari reaksi pembelahan atau fisi dari inti uranium yang menghasilkan energi panas yang sangat besar. Nah, lalu untuk prinsip kerjanya, prinsip kerja dari sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, yaitu menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya dari tenaga uap dengan tenaga nuklir ialah sumber panas yang digunakannya. Untuk dari PLTN ini menghasilkan panas dari uranium sebagai sumber panas utamanya. Nah, selanjutnya, kenapa PLTN tidak dibangun di Indonesia? Kita masuk ke dalam pokok pembahasannya. Sebelum itu, kita akan melakukan pembahasan tentang pro dan kontra pembangunan PLTN yang akan dibacakan oleh Muhammad Zikri Pauji. Kepadanya silahkan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah pro kontra pembangunan PLTN. Kementerian SDM berencana melanjutkan proyek sumber energi alternatif ini hingga tahun 2024. Komitmen pembangunan PLTN bertujuan memenuhi kebutuhan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan mengejar target pengurangan emisi gas karbon hingga 2050. Landasan penggunaan nuklir. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, mana isinya maksud ketenaga nukliran dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 merupakan tentang ketenaga nukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir. Di dalam kebijakan energi nasional pasal 11 ayat 2 dan 3 memaksimumkan pemanfaatan energi terbarukan, meminimumkan penggunaan minyak, mengoptimalkan penggunaan gas bumi dan batu bara sebagai andalan pasokan energi manusia, dan terdapat pernyataan penggunaan energi listrik menjadi pilihan terakhir. Alasan tidak dibangun PLTN. Yang pertama, Indonesia rawan bencana. Indonesia memiliki status ring of fire yang dimana hal ini menyebabkan di Indonesia rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Sedangkan nuklir rawan mengalami kebocoran akibat gempa dan tsunami. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zikri Pauji yang telah membacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fernando Anugrah Sirait. Kepadanya dipersilahkan. Nah, untuk alasan, saya Fernando Anugrah Sirait ingin menjelaskan alasan tidak dibangunnya PLTN. Yang pertama, saya sudah dijelaskan, Indonesia rawan bencana. Jadi Indonesia memiliki status ring of fire yang dimana hal ini menyebabkan di Indonesia rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, sedangkan nuklir rawan mengalami kebocoran akibat gempa dan tsunami. Yang kedua, biaya pembangunan sangat mahal. Dikarenakan Indonesia rawan bencana gempa bumi dan tsunami, maka bentuk konstruksi dari bangunannya harus berbeda dari biasanya. Sama halnya seperti Jepang yang harus membangun bangunan
lebih tinggi sebagai salah satu pencegahan dan pengamanan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari Nur Hilman. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di nomor 3 ada perawatan yang sulit. Teknologi nuklir butuh komitmen, kedisiplinan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan, sehingga diperlukan banyak SDM yang unggul untuk ikut terlibat dalam proyek ini. Selanjutnya, nomor 4, untuk nomor 4, Indonesia harus impor uranium. Uranium sebagai bahan bakar PLTN sulit ditemukan di Indonesia. Kebutuhan ini harus diimpor yang membuat Indonesia menjadikan ketergantungan negara lain. Alih-alih mandiri dengan sumber energi terbarukan. Yang selanjutnya, nomor 5, banyak pilihan sumber energi alternatif. PLTN diklaim sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Namun, nyatanya pemanfaatan energi nuklir di dunia hanya sebesar 5% dari total EBT global. PLTN justru lebih mahal daripada energi terbarukan lainnya, seperti energi surya dan energi angin. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Ija. Baik, terima kasih kepada Ari Nur Hilman. Selanjutnya, dampak dari apabila terjadi kebocoran dari PLTN ini akan dijelaskan oleh Saudara Rijal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Rijal Ansor akan menjelaskan tentang dampak apabila terjadi kebocoran pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Dampak kebocoran nuklir sudah dirasakan Jepang, khususnya di Fukushima Daiichi yang terjadi, yaitu dampaknya lingkungan rusak, ekonomi merugi, warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sudah menghabiskan dana sebesar 2.772 triliun rupiah sejak tahun 2011 untuk menanganinya, dan butuh 30-40 tahun untuk bersihkan limbah radioaktifnya. Saat itu, Fukushima harus dikosongkan dalam radius 20 km sebagai langkah pengamanan dari pemerintah Jepang. Sedangkan pengamat mengatakan jika kebocoran terjadi di Indonesia, sekitar 130 juta penduduk di Pulau Jawa bisa mengungsi. Akibat kejadian itu, Jepang mematikan 54 PLTN miliknya. Sampai saat ini, hanya 2 PLTN di Jepang yang masih beroperasi, sedangkan Jerman justru mematikan secara bertahap PLTN di negaranya. Targetnya tidak ada lagi PLTN di Jerman pada tahun 2022. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rijal yang telah memaparkan bagiannya. Jadi sebelum kita tutup, saya dapat menyimpulkan bahwa PLTN itu bisa dibangun di Indonesia dengan mempertimbangkan berbagai hal yang telah disebutkan tadi. Tapi akan lebih baik lagi apabila kita memanfaatkan EBT yang tersedia yang lainnya seperti tenaga surya ataupun tenaga angin. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mandiri.